Siapa yang melakukan pembangkangan maka dia bermaksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nurwala, alhamdulillah senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian program Bincang Kitab Risalah Adab Sulukil Murid, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang berisi terkait tentang etika atau tata krama yang harus dikedepankan bagi seorang murid. Dan di tengah-tengah kita alhamdulillah telah hadir bagi teman-teman yang ingin mengikuti serial kajian ini, telah hadir serial terjemah Risalah Adab Sulukil Murid, yaitu langkah praktis mendekatkan diri kepada Allah yang diterbitkan oleh Putra Bumi. Teman-teman bisa baca di sini, dan jika ingin mendapatkannya silakan bisa kunjungi di toko online Telaga Cinta, ada di Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Dan alhamdulillah seperti biasa kita telah hadir yang akan mengupas serial kajian hari ini, Habib Husin Nabil. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, sehat Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah-tengah Omikron semakin menyebar ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin. Sehat walafiat lahir batin, insyaallah. Amin, insyaallah. Teman-teman, tak terasa kita telah sampai di fasal keempat, Habib, dalam serial Bincang Kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Dan pada pembahasan ini kita akan mencoba untuk melihat, menelisik terkait tentang fasal fi kafi jawarihihi anil ma'asi wal atham, yaitu terkait tentang bagaimana menjaga anggota badan dari maksiat dan dosa. Habib, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan pembahasan kita pada hari ini di fasal ini, saya ingin mengawalinya dengan suatu pertanyaan penting yang saya kira ini harus dijelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang maksiat itu sendiri, Habib. Jadi maksiat itu apa sebenarnya, Habib? Ya, maksiat itu secara bahasa artinya adalah pembangkangan. Siapa yang melakukan pembangkangan maka dia bermaksiat. Nah, hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba yang melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang telah digariskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Siapa yang melampaui aturan-aturan tadi, melewati batas aturan-aturan tadi, maka dia tergolong hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat makanya Allah menyebut Adam itu bermaksiat. Wa asa Adamu rabbahu. Adam itu telah bermaksiat kepada Tuhannya. Dia disebut bermaksiat karena dia melewati batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dilarang oleh Allah untuk memakan buah-buahan dari satu pohon yang dilarang oleh Allah. Pada saat itu dia tergolong hamba yang berbuat maksiat. Nah, setiap hamba yang melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya melanggar batasan-batasan tadi ya tergerak melalui hati, kemudian diwujudkan atau diaplikasikan oleh anggota badan, dan anggota badan yang bergerak melakukan maksiat tadi akibatnya kembali lagi kepada hati. Nah, makanya di dalam bab ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad seperti yang tadi disebutkan, memerintahkan setiap murid untuk bersungguh-sungguh ayajtahida fi kaffi jawarihihi anil ma'asi wal atham. Maksiat gitu ya. Kalau atham dosa-dosa gitu ya. Karena perbuatan maksiat itu menimbulkan dosa tadi. Iya.
pada intinya sebetulnya menjaga hati. Pada intinya kembali menjaga hati, sebab hati itu sumber pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah saya jelaskan itu ya. Di pasal sebelumnya. Di pasal sebelumnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Nah, hati itu pandangan Allah Subhanahu wa taala, tempat wadah rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, wadah ma'rifatullah yang harus dijaga sejernih-jernihnya dari penyakit-penyakit hati dan dari hal-hal yang bisa mengakibatkan hati itu kotor. Di antaranya adalah perbuatan jawarih ini ya, anggota badan ini.